Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Caiza Hadriawan Effendi dengan NIM terakhir 386 angkatan 2022. Di sini saya sebagai kelompok 13 akan menjelaskan materi terkait tentang lens security konsep. Oke, kita masuk ke pengenalan terlebih dahulu. Keamanan jaringan melibatkan pemahaman dan perlindungan terhadap serangan di berbagai lapisan, khususnya dalam menghadapi kompleksitas teknologi informasi modern dengan kerentanan terhadap serangan cyber seperti malware, ransomware, dan DDoS. Solusi keamanan seperti firewall, IPS, dan kontrol akses digunakan untuk melindungi sistem. Firewall bertindak sebagai brigade pertama dengan fungsi memantau dan mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan keamanan. IPS bekerja secara proaktif mendeteksi dan mencegah serangan cyber dengan memonitor pola lalu lintas yang mencurigakan. Kontrol akses memastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi yang dapat mengakses data dan sumber daya jaringan. Oke, kita masuk ke pemahaman dan perlindungan terhadap serangan di berbagai lapisan. Pentingnya pemahaman. Oke, perlu diketahui keamanan jaringan dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap potensi serangan di berbagai lapisan. Ini mencakup pemahaman terhadap lapisan fisik, data link, network, transport, session, presentation, dan application dalam model OSI. Perlindungan terhadap serangan. Setiap lapisan menyediakan potensi kerentanan dan resiko serangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap serangan perlu merangkul metode enkripsi, kebijakan keamanan, dan teknologi yang sesuai untuk setiap lapisan tersebut. Kompleksitas teknologi informasi modern. Penekanan pada kompleksitas dengan berkembangnya teknologi informasi, jaringan menjadi semakin kompleks dengan peningkatan perangkat terkoneksi, aplikasi, dan layanan. Pemahaman terhadap kompleksitas ini adalah kunci untuk menilai dan mengatasi potensi kerentanan. Oke, kita masuk ke kerentanan terhadap serangan cyber. Yang pertama, malware. Ancaman seperti malware mencakup virus, worm, dan trojan yang dapat merusak, mengakses, atau menghancurkan data. Yang kedua, ransomware. Serangan di mana data atau sistem dikunci dan pemiliknya diminta membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses. Yang ketiga, DDoS. Upaya untuk membuat sumber daya jaringan tidak tersedia dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas. Kita masuk ke solusi keamanan. Firewall. Fungsi brigade pertama. Bertindak sebagai penghalang pertama yang memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Yang kedua, IPS. Proaktif, mendeteksi dan mencegah serangan. Bekerja sebagai proaktif dengan mendeteksi dan mencegah serangan cyber melalui pemantauan pola lalu lintas yang mencurigakan. Ketiga, kontrol akses. Hanya pengguna yang diotorisasi. Memastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi yang memiliki akses ke data dan sumber daya jaringan ini. Melibatkan pengaturan kebijakan akses yang ketat dan manajemen autentikasi yang aman. Kita masuk ke implementasi solusi keamanan. Keamanan berbasis kebijakan implementasi. Implementasi kebijakan keamanan yang jelas dan terstruktur untuk menanggapi potensi risiko. Monitoring dan evaluasi. Menerapkan sistem pemantauan yang efektif untuk melacak aktivitas jaringan, mendeteksi ancaman, dan mengevaluasi keefektifan solusi keamanan. Yang ketiga, pembaruan dan peningkatan. Melibatkan praktik pembaruan teratur untuk solusi keamanan dan peningkatan kebijakan keamanan seiring berkembangnya ancaman dan teknologi. Kita masuk ke endpoint security. Sebelumnya, perlu diketahui endpoint security adalah aspek kunci dalam materi lens security konsep yang fokus pada perlindungan perangkat akhir atau endpoint, seperti laptop, PC, smartphone, dan perangkat pengguna lainnya. Berikut adalah penjelasan terkait endpoint security. Definisi endpoint security. Endpoint merujuk pada perangkat individu yang terhubung ke jaringan, seperti laptop, PC, dan perangkat pintar. Endpoint security adalah pendekatan keamanan yang dirancang untuk melindungi perangkat individu dari berbagai ancaman dan serangan.
Endpoint security juga merupakan lapisan pertahanan penting dalam menciptakan lingkungan jaringan yang aman dan dapat dipercaya. Dengan melibatkan teknologi keamanan yang tepat dan melibatkan pengguna dalam upaya keamanan, organisasi dapat meminimalkan resiko terhadap serangan perangkat akhir mereka. Ancaman terhadap endpoint. Yang pertama, malware. Perangkat akhir sering menjadi sasaran utama serangan malware, termasuk virus, worm, dan trojan. Yang kedua, phishing dan social engineering. Pengguna endpoint dapat menjadi korban penipuan melalui serangan phishing atau manipulasi sosial. Ransomware. Endpoint rentan terhadap serangan ransomware yang mengenkripsi data dan meminta pembayaran tebusan. Yang terakhir, vulnerabilitas. Perangkat akhir mungkin memiliki kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Tujuan endpoint security. Oke, kita pertama adalah melindungi data, mencegah kebocoran atau pencurian data dari perangkat akhir. Yang kedua, mencegah malware, mengidentifikasi dan menghentikan serangan malware sebelum dapat merusak sistem. Yang ketiga adalah keamanan web, mengawasi aktivitas web untuk mencegah kunjungan ke situs berbahaya atau terinfeksi. Yang keempat, manajemen akses, mengontrol akses pengguna ke sumber daya jaringan dan aplikasi. Yang terakhir adalah pemantauan aktivitas endpoint untuk mendeteksi perilaku mencurigakan. Oke, kita masuk ke akses kontrol dengan autentikasi dan protokol AAA seperti 802.1x adalah konsep kunci dalam LAN security konsep. Autentifikasi. Definisi dari autentifikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat yang mencoba mengakses jaringan. Tujuan Tujuan dari autentikasi ini adalah mencegah akses yang tidak sah dengan memastikan bahwa setiap pengguna atau perangkat memiliki kredensial yang valid. Di sini ada contohnya nih, skema cara kerja autentifikasi. Oke, kita masuk ke protokol AAA. Autentifikasi, memastikan identitas pengguna atau perangkat dengan menggunakan metode seperti username atau password tadi, sertifikat digital, atau mekanisme autentikasi lainnya. Yang kedua, otorisasi, menentukan hak akses yang dimiliki pengguna atau perangkat setelah berhasil diautentikasi. Ini termasuk pengaturan level akses dan hak istimewa. Akuntansi, merekam aktivitas pengguna seperti waktu masuk, aktivitas yang dilakukan, dan waktu keluar. Informasi ini penting untuk tujuan audit dan pemantauan. Oke, kita masuk ke protokol 802.1x. Definisi protokol 802.1x adalah standar IEEE yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan berdasarkan autentikasi. Ini biasanya digunakan dalam jaringan kabel atau interkabel. Cara kerjanya, saat perangkat atau pengguna mencoba terhubung ke jaringan, protokol 802.1x meminta proses autentikasi, pengguna harus menyediakan kredensial yang valid untuk diautentikasi. Yang ketiga, EIP. Protokol ini umumnya digunakan bersamaan dengan 802.1x untuk mendukung berbagai metode autentikasi seperti EIP strip TLS, EIP strip PEAP, atau EIP strip TTLS. Oke. Keuntungan akses kontrol dan AAA. Keamanan tinggi. Autentikasi memastikan bahwa hanya pengguna atau perangkat yang sah dapat mengakses jaringan. Kontrol akses fine-grained. Otorisasi memungkinkan administrator menentukan tingkat akses dan hak istimewa dengan detail yang sangat halus. Pemantauan dan audit. Accounting menyediakan catatan terperinci tentang aktivitas pengguna, membantu dalam pemantauan dan audit keamanan. Kita masuk ke ancaman di layer. Kita masuk ke layer 2 dulu. Definisi. Ancaman di layer 2 mencakup serangan yang terfokus pada lapisan data link yang seringkali melibatkan perangkat seperti switch dan bridge.
Tujuan serangan di layer 2 dapat mencoba mengeksploitasi kelemahan atau celah keamanan pada protokol dan teknologi yang digunakan di lapisan ini. Serangan terhadap tabel alamat MIC address spoofing. Penyerangan dapat memalsukan atau menyamar sebagai perangkat lain dengan menggunakan alamat MIC palsu. Hal ini dapat menyebabkan switch pengiriman paket ke alamat yang seharusnya tidak menerimanya. MIC flooding. Penyerang dapat mencoba mengisi tabel alamat MIC switch dengan alamat palsu atau secara berlebihan, menyebabkan switch bingung dan membuatnya beroperasi dalam mode file open, pengiriman paket ke semua port. Serangan terhadap tabel. Oke, tadi udah. Kita masuk ke keuntungan solusi perlindungan. Pencegahan serangan. Mengimplementasikan solusi ini dapat mencegah atau meminimalkan dampak serangan terhadap tabel alamat MIC, meningkatkan keamanan jaringan, menambahkan lapisan perlindungan tambahan di level 2, meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Kita masuk ke layer 3, yaitu network layer. Ancaman serangan seperti IP spoofing, routing attack, dan ICMP attack dapat mengancam keamanan di tingkat jaringan. Solusi keamanan, penggunaan firewall di tingkat jaringan, misalnya firewall berbasis paket untuk memantau dan mengatur lalu lintas IP, serta implementasi teknik autentikasi yang kuat. Layer 4, transport layer. Ancaman serangan seperti SYN atau ACK, floats, dan TCP atau IP hijacking dapat terjadi di tingkat transport. Solusi keamanan firewall dapat membantu dan mendeteksi dan mencegah serangan SYN atau ACK floats, sementara IPS dapat mengidentifikasi perilaku abnormal pada tingkat transport. Kita masuk ke layer 5, yaitu session layer. Ancaman. Serangan seperti session hijacking dan man in the middle attack dapat mempengaruhi sesi komunikasi antara dua entitas. Solusi keamanan. Penggunaan kontrol keamanan seperti SSL atau TLS untuk melindungi integritas dan kerahasiaan sesi, serta deteksi intrusi untuk mengenali serangan sesi yang mencurigakan. Masuk ke layer 6, ini presentation layer. Ancaman. Serangan terhadap enkripsi dan deskripsi data pada lapisan presentasi dapat membahayakan kerahasiaan informasi. Solusi keamanan, implementasi enkripsi kuat, dan penggunaan protokol aman untuk memastikan keamanan saat data disajikan. Oke, kita masuk ke layer 7, ya ini adalah application layer. Ya, untuk ancamannya sering seperti SQL, injection, cross-site, scripting, dan distributed denial of service atau DDoS dapat mengeksploitasi aplikasi. Ya, untuk solusi keamanan, firewalls aplikasi IPS dan web application firewalls dapat membantu melindungi aplikasi dari serangan. Sementara penerapan best practice dalam pengembangan aplikasi dapat mengurangi kerentanannya. Kita masuk ke security device. Pengenalan perangkat keamanan jaringan seperti VPN, firewall, dan IPS. Firewall. Di sini kita pertama, untuk definisi firewall adalah perangkat keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau lalu lintas data antara jaringan pribadi, internal, dan eksternal. Tujuan utamanya adalah melindungi jaringan dari akses yang tidak diizinkan, serangan, dan ancaman keamanan lainnya. Fungsi. Untuk fungsinya pengaturan akses. Di poin pengaturan akses ini, dia menetapkan aturan akses yang memutuskan apakah suatu paket data boleh atau tidak melewati firewall. Oke, yang kedua, stateful inspection. Untuk stateful inspection ini, dia memantau status koneksi dan memutuskan apakah suatu koneksi diizinkan berdasarkan konteksnya. Yang ketiga, NIT atau Network Address Translation. Ya, ini adalah menyembunyikan alamat IP internal dengan menggunakan alamat IP eksternal. Oke, kita masuk ke Virtual Private Network atau biasanya disebut dengan VPN. Definisi VPN. VPN adalah teknologi yang memungkinkan koneksi aman antara dua atau lebih jaringan melalui internet. Ini menciptakan saluran transkripsi yang melindungi data dari akses yang tidak diinginkan atau peretasan selama transmisi. Fungsi. Untuk fungsinya, di bagian enkripsi melindungi kerahasiaan data dengan menekripsi informasi yang dikirim melalui saluran VPN. Remote access memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan secara aman
dari lokasi eksternal seperti bekerja dari rumah. Poin ketiga, site-to-site connection. Ini adalah membentuk koneksi aman antara dua lokasi fisik yang terpisah. Oke, kita masuk ke Intrusion Prevention System atau IPS. Definisi IPS. IPS adalah perangkat keamanan yang memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi dan mencegah serangan yang mencoba mengeksploitasi kelemahan keamanan. Fungsi. Untuk fungsi di poin deteksi serangan, ya ini adalah menganalisis paket data untuk mendeteksi tanda-tanda serangan atau aktivitas mencurigakan. Yang kedua, tindakan pencegahan. Pengambilan tindakan otomatis untuk mencegah serangan, misalnya dengan memblokir alamat IP yang mencurigakan. Yang ketiga, signatur dan pola. Menggunakan database signatur dan pola untuk mengenali serangan yang sudah dikenal. Oke, kita masuk untuk pembahasan keuntungan dari penggunaan security device. Yang pertama, keamanan perimeter. Keamanan perimeter ini melindungi perimeter jaringan dari ancaman eksternal dengan membatasi dan memantau lalu lintas. Yang kedua, pengamanan komunikasi. Menjamin keamanan komunikasi antara lokasi atau pengguna yang terhubung melalui enkripsi dan mekanisme keamanan lainnya. Deteksi dini. IPS dapat mendeteksi serangan segera setelah terjadi, memungkinkan respon cepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Oke, masuk ke best practice. Regulasi dan kebijakan. Menerapkan regulasi dan kebijakan keamanan jaringan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pemantauan rutin. Melakukan pemantauan rutin terhadap lalu lintas jaringan dan log keamanan. Yang ketiga, pembaruan perangkat lunak. Memastikan perangkat keamanan selalu diperbarui dengan definisi terbaru untuk melawan ancaman yang berkembang. Oke, kita tutup dengan kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi hari ini, materi Land Security mencakup pemahaman mendalam tentang pentingnya keamanan jaringan dalam konteks lokal area network. Dalam pengamanan, dalam mengamankan lokal area network tersebut, pemahaman tentang potensi serangan di berbagai lapisan jaringan menjadi krusial. Keamanan jaringan di tingkat LAN melibatkan perlindungan terhadap risiko serangan seperti malware, ransomware, dan DDoS yang dapat mengancam integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.